Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami perkenalkan, nama saya Suhartini dari UPT Satuan Pendidikan SDN Sukodarmo, Kecamatan Purwosari, JGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pasuruan akan mendemonstrasikan penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4 budaya positif. Pada modul 1.4 ini, kita diajarkan bagaimana menerapkan budaya positif mengenai cara-cara ketika ada murid yang melanggar peraturan sekolah dengan menggunakan praktek segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi terdiri dari tingkah langkah yang digambarkan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang keempat menanyakan keyakinan. Hal-hal yang perlu diterapkan dalam menstabilkan identitas yang pertama adalah berdasarkan prinsip kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sedangkan yang kedua, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal menuju ke identitas sukses. Dan yang ketiga, guru jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Untuk validasi tindakan yang salah, hal yang perlu dilakukan adalah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua adalah guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba. Dan yang ketiga adalah mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Dan yang keempat, pertanyaan atau pernyataan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau memojokkan. Pada proses menanyakan keyakinan, hal yang perlu diperhatikan adalah teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Dan yang kedua, saat murid telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya bergeser pada keyakinan yang ingin dituju. Pada kasus pertama ini adalah Ica tidak menerima dikata-katain dari temannya, dia menghina fisiknya sambil menyebut nama-nama, mengata-ngatain orang tuanya, sehingga Ica marah dan tidak mampu menahan emosinya. Ija, ibu dengar dari ketua kelasmu, katanya kamu tadi habis marah-marah ya sama Ija. Iya Bu, tadi saya kesal dan marah. Kenapa kamu marah-marah? Iya Bu, karena Ibu sering mengata-ngatain saya, pendek dan menyebut saya dengan nama orang tua saya. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu marah. Jika ibu pada posisi kamu, ibu akan melakukan hal yang sama seperti kamu. Lalu apa yang kamu perbuat pada Ibra? Saya jelas marah dan tidak terima. Saya balas Ibu dengan magian, mengikat dan tanpa sadar sambil menabrak meja. Oh begitu ya, pasti kamu berbuat begitu ada alasannya. Iya Bu, saya jelas marah karena Ibu sudah menghina fisik saya, juga menyebut-nyebut nama orang tua saya. Jelas itu merusak harga diri saya Bu. Ya wajarlah kalau kamu marah, karena kamu sudah dikata-katain sama Ibra, apalagi sama menyebut-nyebut nama orang tuamu. Lalu apa yang kamu perbuat pada Ibra? Tapi juga ya. Apakah perbuatan kamu itu sesuai dengan tindakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak Bu. Keyakinan kelas apa yang kira-kira yang sudah kamu langgar? Berkata yang sopan dan saling menghargai teman. Menurut kamu, apakah perbuatan kamu itu sudah
pada batas mana? Keyakinan kelas mana yang harus kamu perlu perbaiki? Saya menghargai teman. Oke. Saya terima kasih kamu sudah merasakan bahwa kamu itu sudah merasa bersalah dan sudah mengakui kesalahan kamu. Dan kedepannya itu adalah hal yang terpenting karena kamu sudah berlaku jujur dan akan merubah apa kesalahan kamu itu ke depannya. Lalu apa kira-kira yang kedepannya yang harus kamu lakukan? Lalu saya menghargai teman dan tidak boleh sembarangan mendapat masalah. Terus kamu lakukan Dengan mengatakan kepada buku kalau ada teman yang sekelas. Tepat sekali tindakanmu adalah bahwasanya ketika kamu sedang marah harus mengontrol emosi kamu, dan kalau ada hal seperti itu terjadi lagi, silakan Ica melaporkan kepada guru kelas ataupun guru maba yang lainnya supaya hal ini tidak terjadi lagi. Ya, Terima kasih Ica. Silakan Ica kembali ke kelasnya. ya, terima kasih. Semangat Ica. Nama saya Ica dari kelas 5. Saya senang sekali bisa diajak berdiskusi oleh Ibu Fatini untuk bisa lebih bersabar dan mengontrol emosi saya saat sedang marah dan dikata-katain teman. Hal itu harus dilaporkan kepada guru kelas karena itu termasuk tindakan bullying. Terima kasih. Kasus kedua adalah Robin sering lupa membawa buku pelajarannya, sehingga dia pada saat pembelajaran cara mengerjakan tugas karena alasannya ketinggalan. Robin, aku bertanya sama kamu, kenapa waktu pelajaran di PAI kamu sering tidak membawa buku? Ya, Bu, maaf. Itu saya ketinggalan karena saya terburu-buru. Apakah pelajaran PAI saja kamu sering ketinggalan mengerjakan bukunya? Tidak, pelajaran lain seperti SMK, begitu. Kira-kira berapa sering seingat kamu itu kamu sering tidak membawa buku itu? Sering 4 kali. Oh begitu ya. Baik Robin, menurut pendapat kamu sering tidak membawa buku pelajaran itu baik apa tidak? Kalau begitu, membuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi, dan kamu sudah tidak satu-satunya yang melakukan kesalahan seperti ini. Masih banyak teman-teman kamu juga melakukan yang terpenting. Kamu sudah mengetahui kesalahan kamu, dan mari kita cari solusinya bersama-sama. Bu, boleh sampai kena kaca, Bu. Robin, kamu tentunya punya alasan mengapa kamu kok sering tidak membawa buku itu. Ya, Bu, karena saya sering menonton ketika saya suka tidur malam. Apakah kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Lalu Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? saya memang Ya. Apakah menurut kamu mandiri itu penting tidak? penting, Bu, Kenapa kok kamu? karena saya kalau mandiri itu mandiri kita bisa lebih bertanggung jawab terhadap kepentingan kita. Ya. Tepat sekali Robin, karena kalau kamu bisa mandiri, kamu bisa bertanggung jawab terhadap diri kamu sendiri. Kamu tidak menggantungkan kepada orang lain, sehingga hal-hal kesalahan-kesalahan itu kalau kamu bisa mandiri, kamu mempersiapkannya sehingga kamu tidak lupa lagi, tidak ketinggalan lagi. Ya, Bu, saya bakal
Oke, Robin, kamu sudah tahu solusinya, kamu sudah menemukan solusinya, bahwasanya kamu untuk tidak mengulangi lagi solusinya tadi kamu sudah menerangkan bahwa kamu tidak main HP pada malam hari, tidurnya jangan malam-malam, juga kamu menyiapkan bukunya pada malam hari. Terima kasih Robin, kamu sudah menemukan solusinya. Kedepannya kamu akan lebih baik lagi dan berhati-hati lagi dan tidak mengulangi kesalahan lagi. Terima kasih. Terima kasih Robin, kamu bisa kembali ke kelas kami. Terima kasih. Sama-sama, semangat Robin. Perkenalkan, nama saya Robin, saya wakil dari kelas 6. Saya senang sudah diajak diskusi oleh Bu Guru tentang kesalahan yang sering saya lakukan, yaitu tidak membawa buku mata pelajaran karena terburu-buru. Kedepannya saya akan mengurangi main HP dan tidur malam dan akan menyiapkan pelajaran pada malam harinya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah melihat video pada modul 1.4 ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.